Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi Prananta Asyanto SPD dari instansi SD Negeri 1 Sindang, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Purbalingga. Saya akan memaparkan modul 1.2.E mulai dari diri, modul 1.2 tentang diagram trapesium usia dan refleksi. Berikut diagram trapesium usia. Masa sekolah dan kuliah dimulai dari pengalaman positif usia 6-11 tahun, kemudian pengalaman negatif muncul di usia 13 tahun, kemudian lulus S1 usia 23 tahun, kemudian saat ini usia adalah 33 tahun, kemudian menjelang usia pensiun adalah 60 tahun. Berdasarkan diagram trapesium usia, maka selisih usia berdasarkan tabel tersebut, selisih usia pengalaman positif saya adalah 27 tahun dan selisih usia pengalaman negatif adalah 20 tahun. Dan tugas 1, refleksi. Nomor 1, apa peristiwa positif dan negatif yang saya tuliskan di sana? Peristiwa positif. Saya mengalami peristiwa positif pada saat berusia 6-11 tahun. Saat itu saya sedang bersekolah pada jenjang sekolah dasar. Saya sering mendapat prestasi menjadi peringkat 1 atau 2. Pada saat itu saya merasa sangat senang dan gembira karena merasakan mudah dalam belajar dan memahami materi yang disampaikan Bapak atau Ibu guru, sehingga memiliki dampak positif, yaitu banyak yang memberi apresiasi dan dukungan pada saya, termasuk Bapak atau Ibu guru, orang tua, teman-teman, dan tetangga sekitar. Kemudian peristiwa negatif. Pengalaman negatif yang pernah saya alami adalah ketika di jenjang SMP pada kelas 2, yaitu ketika saya lupa tidak membawa buku pekerjaan rumah atau PR pada mata pelajaran bahasa Inggris. Saya selalu mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bapak atau Ibu guru karena saya selalu berusaha menjadi anak yang bertanggung jawab. Tetapi pada hari itu buku PR tidak ditemukan di rumah walaupun sudah dicari, sehingga saya tetap berangkat dan berusaha menyampaikan jika saya sudah mengerjakan, tetapi buku tersebut tidak ada di rumah, kepada guru mata pelajaran bahasa Inggris. Saya berprasangka pasti ibu guru tidak akan marah dan akan memberi dispensasi, tetapi pada kenyataannya saya dimarahi dan maju di depan kelas dengan terus diberikan penekanan kenapa tidak mengerjakan tugas dan sebagainya. Saya juga mendapatkan hukuman harus menulis kalimat, "Saya tidak akan mengulangi perbuatan saya lagi," dan mengerjakan pekerjaan rumah sebanyak 500 kali serta menyapu dan mengepel ruang kelas. Saya merasa sangat kecewa dan malu atas kejadian tersebut. Kemudian, pertanyaan kedua, selain saya, siapa lagi yang terlibat di dalam masing-masing peristiwa tersebut? Pihak-pihak yang terlibat dalam ranah positif, peristiwa positif yang saya alami dan pihak yang terlibat selain saya yaitu orang tua, karena selalu memberikan doa, dukungan, dan motivasi dalam rangkaian proses belajar. Kemudian yang kedua, teman-teman, karena teman-teman sekelas selalu memberikan semangat, kerjasama, dan bermain bersama. Kemudian wali kelas, karena selalu memberikan motivasi dan semangat dengan selalu dikaitkan dengan nilai agama. Kemudian untuk ranah negatif, peristiwa negatif yang saya alami dan pihak yang terlibat selain saya yaitu yang pertama adalah guru bahasa Inggris. Beliau sangat tegas dan disiplin dalam memberikan pengajaran dan pendidikan ketika proses pembelajaran. Walaupun saya tidak setuju dengan hukuman yang diberikan oleh beliau, tetapi saya mendapatkan hal positif dari beliau, yaitu pentingnya disiplin dan tanggung jawab. Dan saya tidak dendam ataupun marah pada beliau karena saya sadar bahwa tujuan mendasar beliau adalah untuk mendidik dan mengajarkan semua peserta didik supaya memahami materi saja, tetapi adanya nilai karakter yang harus dimiliki oleh setiap peserta didik. Kemudian yang kedua adalah teman-teman. Beberapa teman mengalami hal yang sama pada saat pembelajaran. Yang ketiga,
Dampak emosi apa saja yang saya rasakan hingga sekarang? Gunakan roda emosi pelacik di gambar 2 untuk mengidentifikasi persisnya perasaan Bapak atau Ibu masa itu. Dampak emosi, pengalaman positif yang saya alami, dampak positif yang saya rasakan adalah memiliki motivasi yang tinggi untuk meraih cita-cita yang diharapkan, mensyukuri segala nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada saya, yaitu dapat bersekolah. Yang ketiga, bahagia pada prestasi yang saya raih. Kemudian yang keempat, lebih termotivasi untuk terus belajar. Dan yang keempat, menghargai, kagum, dan menghormati para bapak atau ibu guru yang telah luar biasa memberikan pengajaran dan pendidikan. Kemudian pengalaman negatif yang saya alami, dampak negatif yang saya rasakan adalah kecewa karena segala alasan tidak diterima walaupun yang dikatakan benar. Kedua, bingung dan hilangnya rasa percaya diri karena tidak bebas berpendapat dan berekspresi. Dan ketiga, sedih karena saya merasa seharusnya tidak diperlakukan dengan kasar. Dan yang keempat, trauma dan benci karena dipermalukan di depan teman-teman satu kelas. Dan pertanyaan keempat, mengapa momen yang terjadi di masa sekolah masih dapat saya rasakan dan masih dapat mempengaruhi diri saya di masa sekarang? Pendapat saya, mengapa masih mengingat momen yang terjadi di masa sekolah? Karena peristiwa tersebut sangat bermakna dan berkesan untuk saya, apalagi pada saat umur 13 tahun, saya selalu berusaha menjadi orang yang memiliki akhlak yang baik, jujur, disiplin, dan tanggung jawab. Ketika mengalami peristiwa itu membuat saya beberapa hari patah semangat dan akhirnya dapat bersemangat kembali karena semua masalah yang datang pasti sebuah ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan kita di masa mendatang menjadi lebih baik lagi. Pengalaman negatif yang saya alami menjadikan saya menjadi anak yang harus pantang menyerah dan siap menghadapi sebuah ujian atau masalah karena setiap masalah pasti ada solusi yang bijak dan baik. Pengalaman positifnya adalah menjadikan saya selalu berjuang sampai dengan sekarang, berlatih menjadikan segala aktivitas karena ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga lebih terasa ringan tanpa beban dan mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan kelima, pelajaran hidup apa yang saya peroleh dari kegiatan trapesium usia dan roda emosi terkait peran saya sebagai guru terhadap peserta didik saya? Pelajaran hidup yang saya peroleh dari peristiwa sebelumnya yaitu yang pertama, memberi contoh dan menjadi teladan bagi peserta didik dalam proses pembelajaran dan melaksanakan pembelajaran dengan berpusat pada peserta didik. Kemudian selalu belajar untuk meningkatkan kompetensi sebagai guru. Kemudian sebagai guru harus sabar dan ikhlas dalam melaksanakan rangkaian tugas sebagai guru. Dan yang keempat, terus semangat, pantang menyerah dan menuntun peserta didik dengan bijaksana sesuai dengan kodratnya. Pertanyaan keenam, bagaimana saya menuliskan nilai-nilai yang saya yakini sebagai seorang guru dalam satu atau dua kalimat menggunakan kata-kata guru, murid, belajar, makna, dan peran. Berikut adalah nilai-nilai yang saya buat jadi rangkaian kalimat. Sebagai guru, saya berperan untuk menuntun dan membantu murid menemukan makna dalam belajar dengan menggerakkan mereka untuk tumbuh dan berkembang menjadi individu yang berkualitas sesuai dengan kodratnya. Kemudian tugas 2, nilai dan peran guru menggerak menurut saya. Pertanyaan pertama, apa nilai-nilai dalam diri saya yang membantu saya menggerakkan murid, rekan guru, dan komunitas sekolah saya? Nilai-nilai yang ada di dalam diri saya, yang pertama adalah nilai beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua ada nilai integritas, ada mandiri, bertanggung jawab, disiplin, semangat, kreatif dan inovatif, adaptif,
sabar, dan jujur. Kemudian pertanyaan kedua, apa peran yang selama ini saya mainkan dalam menggerakkan murid, rekan guru, dan komunitas sekolah saya? Peran saya yaitu sebagai pemimpin pembelajaran, kemudian sebagai fasilitator, sebagai kolaborator, sebagai keluarga dan teman rekan sejawat, kemudian sebagai motor penggerak kegiatan sekolah. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.